Selamat pagi, salam Yesus, Maria, dan Yosef. Saudara-saudariku, sahabat orang kudus Katolik di mana saja kalian berada. Hari ini 28 Mei, kita memperingati Santo Bernardus dari Mentong. Santo Bernardus dari Mentong lahir sekitar tahun 1020, mungkin di Château de Menton, dekat Annecy di County of Savoie, Kerajaan Arles, sekarang Prancis ya. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan memperoleh pendidikan yang baik. Saat ia dewasa, Bernardus menolak pernikahannya dengan seorang putri bangsawan, pilihan kedua orang tuanya. Ia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya sebagai pelayan gereja dan menjadi seorang biarawan. Memang diceritakan sih, dalam legenda populer dikatakan bahwa Bernardus melarikan diri dari kastil keluarganya pada malam sebelum hari pernikahan. Ia melompat dari jendela kastil setinggi 40 kaki atau mencapai 12 meter ya dari permukaan tanah, dan tubuhnya ditangkap oleh para malaikat dan membawanya turun dengan selamat. Demikian menurut cerita legenda. Bernardus lalu pergi ke Aosta, sebuah kota di Italia Utara yang terletak di tengah pegunungan Alpen, sekitar 50 mil dari perbatasan Prancis dan Swiss. Di sini ia menempuh pendidikan calon imam di bawah bimbingan Petrus Balde di Siere, seorang diakon agung di Keuskupan Aosta. Bernardus yang cerdas dengan cepat menyelesaikan pendidikannya dan ditabiskan menjadi seorang imam. Kemudian karena kecerdasan dan semangat kerasulannya, ia diangkat menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Aosta. Dalam jabatan ini, Bernardus membawa angin pembaharuan di antara rekan-rekannya sesama imam dan biarawan. Ia berupaya merombak aturan-aturan biara yang kaku dan terlalu klerikal, serta mendorong mereka untuk rajin berkeliling mewartakan iman seluruh wilayah Prancis dan wilayah keuskupan mereka. Pada abad pertengahan, para peziarah dari Prancis dan Jerman biasanya datang ke Roma melalui dua jalur jalan di tengah pegunungan Alpen. Banyak dari mereka yang mati kedinginan karena badai salju atau tewas di tangan para perampok yang merajalela di sepanjang rute perjalanan. Untuk menolong mereka, Bernardus selalu mendirikan sebuah komunitas religius yang mengelola rumah penginapan di antara dua jalur jalan tersebut. Rupanya di Gunung Jomish, Mentouache, yang sekarang dikenal sebagai Mont Blanc, Bernardus mengadopsi regula atau aturan hidup membiara Santo Agustinus bagi komunitas yang didirikannya, dan segera menerima pengakuan dan izin khusus dari Sri Paus atas komunitas tersebut. Ia membimbing para biarawan dan para pekerja awam di rumah penginapan tersebut dalam karya pelayanan bagi para peziarah. Tugas utama mereka adalah membantu para peziarah dalam semua kesulitannya dengan menyediakan makanan dan penginapan, menemukan peziarah yang tersesat, dan memberi pemakaman yang layak bagi mereka yang meninggal dunia. Dalam menjalankan tugas berat ini, para biarawan mengandalkan bantuan dari anjing gembala Swiss yang dikenal setia, tangguh, dan mampu bertahan hidup dalam cuaca ekstrim di pegunungan Alpen. Biara dan dua rumah penginapan ini sungguh membantu para peziarah dalam perjalanan menuju kota Roma dan kembali dengan selamat ke tempat asal mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, anjing gembala Swiss yang membantu tugas Santo Bernardus dalam menyelamatkan para peziarah yang tersesat atau mencari mereka yang tewas di pegunungan Alpen saat ini disebut anjing Santo Bernardus. Ras anjing ini kembali populer pada awal tahun 1990-an ya, melalui serial film Hollywood Beethoven.
Kemurahan hati dan keramah tamahan Santo Bernardus dan para pengikutnya segera menjadi buah bibir di seantero Eropa. Berbagai legenda lahir dari ketenaran karya pelayanan mereka. Banyak orang datang bergabung dengan komunitas ini dan banyak pihak berupaya membantu karya amal mereka. Para bangsawan yang berterima kasih atas pelayanan Santo Bernardus dan para pengikutnya menyumbangkan sejumlah besar dana demi kemajuan karya pelayanan mereka. Setelah berkarya selama kurang lebih 40 tahun, Santo Bernardus tutup usia pada tanggal 28 Mei 1081 di Biara Santo Laurentius di Novara, Italia. Ia dikanonisasi oleh Paus Innocentius ke-11 pada tahun 1681 dan pada tahun 1923 ia diangkat sebagai santo pelindung para pecinta pegunungan Alpen dan para pendaki gunung oleh Paus Pius ke-11. Ya, begitulah saudara-saudariku yang terkasih, sahabat orang kudus Katolik di mana saja kalian berada. Dari Santo Bernardus ini, mari kita belajar bagaimana mencintai sesama, sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya di dalam dunia. Marilah kita mencintai tanpa memandang bulu, tanpa memandang status, agama, atau ras, atau siapa sih, tanpa dibatasi oleh sekat apapun ya. Mari kita belajar dari Santo Bernardus untuk mencintai orang dengan total, mencintai tanpa pamrih, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka dengan kehidupan yang kita dengar dari Santo Bernardus ini, marilah kita terapkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai seorang Katolik yang sejati. Demikianlah riwayat hidup Santo Bernardus. Syukur kepada Allah. Salam Yesus, Maria, dan Yosef. Amin.